Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan wa ja'alahu nuran minadh-dhulmi wa amnan minal-fitan wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa nusuran lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakah waraka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, ayah bunda, jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dalam naungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kembali hadir di rumah Allah yang suci ini dengan hati yang sejuk, dengan hati yang istiqomah. Mudah-mudahan qiyamul lail bulan Ramadan 1443 Hijriah, insyaallah seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan hari ini, puasa dan qiyamul lail malam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat tarawih rahimakumullah, untuk pertemuan ini saya akan mengambil tema perkuliahan atau katakanlah satu tausiah kultum menunggu sholat tarawih akan kita laksanakan, yaitu mengambil satu surah dalam Al-Quran, surah 2 Al-Baqarah, menyebutkan aqimis sholah wa atuz zakah waraka'u ma'ar raki'in. Kalau merujuk kepada tata bahasa, dalam bahasa Arab ilmu syaraf atau nahwu, kita lihat bahwa aqimi itu merujuk kepada satu kalimat fi'il yang disebut dengan fi'il amar. Amar artinya satu perintah, menunjukkan aqimi koma yaqumu qiyam, berarti aqimi dirikanlah. As-shalah itu adalah salat. Jadi dirikanlah salat. Itu instruksi, bukan dari pengurus masjid, bukan dari muazin, apalagi dari penceramah malam ini, bukan. Tapi Allah menginstruksikan kepada hambanya yang pengakuannya menganut atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqimis shalah, dirikanlah salat. Kemudian ada lagi wa atuz zakah. Wa di situ atof artinya kata sambung dari aqimi tadi, belum titik tapi baru koma. Makanya itu bahasa kita kata sambung. Dan wa aqimis shalah wa atuz zakah. Wa atuz zakah itu keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u disitu pun juga fi'il amar, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini kajian kita. Jadi ada 3. Yang pertama, dirikanlah, perintah, bukan kerjakanlah, dirikan. Karena kalau perintahnya nanti adalah kerjakanlah, lain lagi. Mendirikan itu artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, karena Allah. Kalau hanya sekedar berdiri, orang siapapun bisa berdiri. Anak-anak juga bisa berdiri, remaja juga berdiri. Ini banyak anak kecil ini biasanya di belakang. Kalau di Al-Ikhlas sangat banyak dan mercon sangat banyak itu. Nah, di sini alhamdulillah enggak ada kedengaran suara mercon ya, kembang ada. Nah, jadi apa hubungannya di sini? Artinya adalah kalau dirikanlah al-aslu fil amri lil wujub, suatu perintah menunjuk kepada yang wajib. Makanya minimal kalau perintah itu pun tidak begitu kuat, maka itu sunnah. Itu kalau perintah. Kalau larangan, al-aslu fin nahi wat tahrim, satu hal yang dilarang menunjuk kepada yang haram. Keras kira-kira
larangan itu jadi haram hukumnya. Itu dalam kaidah usul. La taqrabuz zina, haram hukumnya kamu berzina. La taqrabus sholata wa antum sukara, haram hukumnya kamu sholat dalam keadaan mabuk. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, haram hukumnya kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil. Itu larangan. Tapi larangan itu tuh kalau tidak keras, seperti dilarang dalam hadis Rasulullah makan ketan, atau mungkin merokok bagi yang perokok, Dewan Suro suka rokok, itu tidak sampai yang haram. Sekalipun ada fatwa kalau ada Muhammadiyah itu mengatakan haram, tapi di majelis ulama atau sampai saat ini di Nahdlatul Ulama mengatakan itu makruh. Kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak sampai berdosa. Beda dengan zina tadi. Jadi ada, kalau larangan itu adalah kuat, maka hukumnya haram. Tapi kalau larangan itu ringan, maka hukumnya makruh. Itu kalau larangan. Nah, kembali kepada kajian kita semula, kal aslu fil amri lil wujub. Satu perintah menunjuk kepada yang wajib. Berarti itu kuat. Instruksinya itu diinstruksikan seluruh kepada gubernur, bupati seluruh Indonesia. Kira-kira Pak Presiden begitu. Agar membolehkan kepada orang yang mau pulang kampung, nah itu dibolehkan. Tidak ada sekat-sekat jalan. Nah itu kan instruksi kira-kira. Nah, pakai poster, tidak pakai poster. Nah itu presiden kira-kira, wakil presiden harus pakai poster. Tapi kemudian tidak ada sekat-sekat lagi. Kalau dulu kan dilarang. Nah, itu instruksi presiden. Ini instruksi dari Allah. Lebih hebat dari presiden lagi. Nah ini masalah. Jadi artinya wajib hukumnya kamu sholat. Kalau kamu tidak sholat berdosa, kamu masuk neraka. Nah, tidak ada sambung titik di situ. Kecuali lupa. Nah itu orang kampung Bukit Tinggi. Nah itu sampai merantau itu kan itu sembahyang jangan tinggal. Nah itu berdosa. Perintah agama masuk neraka kau. Kira-kira kan? Nah kecuali lupa. Nah kecuali itu tambahan itu Pak. Tambahan. Tapi bukan di Padang, di sinilah di Palembang ini. Karena kalau di Palembang itu syarak mengatur adat memakai adat basan di syarak basan di kitabullah. Tidak mungkin tinggalkan sholat kalau kitabullah. Karena dalam kitabullah sendiri mendirikan sholat. Perintahnya tadi. Jadi itu hanya pemain kata supaya banyak kawan. Pandai mengecek kawan dapet, pandai basile awak salame. Nah kira-kira itulah. Ya kan? Nah artinya berikutnya adalah dirikanlah sholat. Nah kalau perintah itu adalah sifatnya ringan, maka itu hukumnya sunat. Makanya ada sholat wajib, ada sholat sunat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib itu. Sunat, sholat tarawih, sholat witir, sholat idul fitri, sholat idul adha. Kemudian sholat wudhu, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Nah itu tahajud, itu sholat sunat itu Kak namanya. Jadi kalau perintahnya itu instruksinya ringan, biasa baik. Instruksi presiden untuk kumpul di Jakarta kepada seluruh kepala desa se-Indonesia. Akhirnya sunat baik. Tapi kalau untuk mungkin disampaikan kepada kepala desa-desa ini untuk hadir di sana dalam rangka 17 Agustus menghadir hari kemerdekaan RI di Istana Negara. Itu wajib itu hadir. Karena dipecat kayaknya. Karena instruksinya itu. Nah, apa artinya Bapak Saudaraku? Nah, bahwa kalimat perintah ini merupakan suatu hal wajib sholat. Kenapa harus wajib sholat? Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu tiang agama. Tiang agama ini tegak berdiri masjid kan ada tiang. Nah ini. Rumahku roboh di situ nah karena tiangnya itu roboh amblas. Ya roboh pula rumahnya. Itu Kak Muslim tahu ketawa-ketawa dia. Karena roboh tiang. Jadi kalau seandainya ini tiang ini roboh juga ini masjid. Kenapa? Nah itulah tiang agama itu adalah sholat, bukan zakat. Bukan haji. Kalau haji tiang agama berarti kita susah juga naik haji karena itu astato'a ilaihi sabila. Kalau sanggup melakukan perjalanan, kalau pitihnya ndak ada, mak mano nak ke sana. Berarti enggak beragama gitu. Nah itulah Tuhan itu bukan menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan memudahkan, bukan menyulitkan kamu. Jadi tidak diberikan satu perintah sesuai kemampuan kamu. Saya yakin mampulah kita cuma hanya 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Enggak ngomongi kamu harus 50 kali sehari semalam seperti waktu pertama Isra wal Mi'raj. Enggak hati kita sholat. Cuman yang 5 pun ini banyak orang enggak sholat. Dia puasa enggak sholat. Nah nunggu ini. Dia itu sama orang pakai baju enggak bisa sarawa. Nah sarawa itu celano. Kalau sarawa bahasa Padang, Pak. Jadi pakai baju enggak bercelano. Macam mana lah Kak kira-kira? Ya bayangkanlah pakai baju indak bercelana. Nah itulah telanjang.
Itu kalau pakai celana tidak berbaju masih sopan. Nah ini ya kan? Nah itu Bapak Ibu yang selalu dimuliakan Allah. Jadi dirikanlah sholat, karena sholat yang agama. Kemudian sholat itu juga as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah memasukkan kamu ke surga. Miftah itu kunci. Ini kalau masjid harus dibuka ke Haris dulu. Pak Haris, kalau ditutup dia ini terkunci, tidak ada yang masuk di sini karena terkunci. Nah, dipegang kuncinya dulu, buka dulu oleh Haris, baru kita masuk ke sini. Nah, ini analoginya demikian ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau seandainya kita mau masuk surga, pegang kuncinya, yaitu sholat. Berikutnya, sholat itu juga aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah ini masalah Pak. Kalau seandainya ada orang dia sudah sholat tapi korupsi, nah berarti ini nggak benar sholatnya. Jangan-jangan yang ngomongin tadi hanya mendirikan ini, mengerjakan, tidak mendirikan. Sholat orang ruku, dia sujud, pakai kopiah haji lah, karena udah 5 kali naik haji. Nah tapi korupsi, nah ini bahaya ini. Berarti seolah-olah tidak korelasi, tidak ada hubungan antara sholatnya dengan perilakunya. Harusnya kalau dia sholat, dia takut dengan Allah dan dia tidak melakukan semua hal yang dilarang oleh Allah. Tanha anil fahsya iwal mungkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pembunuhan, begal, korupsi, perzinaan, narkoba di Indonesia ini terus. Padahal Islam semua. Harusnya Islam itu idealnya semakin banyak orang Islam di negara itu, maka negara itu lebih aman. Tapi di Indonesia ini kita lihat banyak wong Islamnya, tapi kok dikatakan juga adalah suatu negara yang seolah-olah kacau terus. Nah itu. Bapak Ibu yang selalu dimuliakan Allah. Kemudian wa'atuz zakah. Wa'atuz zakah itu artinya keluarkanlah zakat. Apa hubungan sholat dengan zakat? Kalau sholat namanya sol itu hubungkan. Sholat menghubungkan kita kepada Allah. Sholawat hubungan kita kepada Nabi kita. Hubungan kita kepada sama kita silaturahim, baik sil maupun sol, kalimatnya sama, menghubungkan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah teleponnya lagi. Teleponnya kalau buat Islam berarti Isya 4. Ya, isnya subuh 2. Jadi 4 2 3 3. Nah, 4 3. Jadi Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. I-nya 4, subuhnya 2, L-nya 4, A-nya 4, M-nya A-nya 4, Islam ya, M-nya maghrib 3. Nah itulah telepon Allah. Kalau mau selamat, teleponlah Allah. Nah itu maksudnya itu kan, itu komunikasi kita. Sudah itu zakat, itu hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Puasa ini yang kita lakukan, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Senasib, sepenanggungan. Hanya saja mereka itu tidak senasib dengan kita, tidak seberhasil kita, tidak sesukses kita. Mereka bekerja tapi ditakdirkan mungkin miskin, sehingga apakah ada kepedulian kita terhadap mereka? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim, dibiarkannya baik. Umroh 3 kali, di sebelah rumahnya orang tidak makan. Itu bagus, harusnya dia adalah umrohnya cukup sekali atau 2 kali baik. Nah, tapi kalau sudah memang anak yatim sudah cukup galau, tidak apa-apa 10 kali. Nah, itu masalahnya itu. Jadi skala prioritas bahasa manajemennya itu. Mana yang harus didahulukan? Apakah haji dulu terus atau umroh terus sementara anak yatim itu tidak diurusi? Itu termasuk orang mendustakan agama. Siapa lagi? Orang-orang yang tidak mau mengasih makan fakir miskin. Nah, kita kasih lewat zakat, itu hubungan sosial, kepedulian, empati kita kepada mereka, merasakan apa yang merasakan. Kita hanya merasakan 12 jam tidak makan, tidak minum. Mereka dapat hari tambah minggu, minggu tambah bulan, bulan tambah tahun, tahun tambah tahun, berganti tahun. Itulah nasibnya. Sehingga puasa adalah menyadarkan kita, ikutlah merasakan apa yang mereka rasakan. Duka mereka, duka kita semua. Susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Itulah hasil puasa. Kemudian berikutnya warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang ruku. Artinya solat berjamaah. Solat berjamaah. Memang solat itu adalah kan solatnya yang penting dia solat. Tapi kalau ingin mendapatkan nilai lebih, bahasanya nilainya lebih
satu kali kita sholat berjamaah, 27 kali sholat sendiri, itu artinya sholat berjamaah kita Bapak Ibu. Warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah kamu, perintah juga, rukuklah kamu. Ini instruksi ini dari Allah. Makanya disampaikan muazin, hayya 'alal falah. Kata sini ada muazin. Muazin itu artinya yang memanggil. Siapa yang memanggil? Ya, yang tukang azan. Tapi perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kejar kesuksesan. Sukses dunia, sukses akhirat. Jadi hidup berakal, mati beriman, masuk surga insya Allah. Barangkali hanya itu yang dapat kita sampaikan. Untuk kajian berikutnya nanti, itu ada pada kajian mungkin adalah 2 kali dalam 1 bulan setelah habis Ramadan nanti kembali. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.